Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtadona dengan NIM J1A021084 kelas ITP genap semester 1 Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang terkait dengan bagaimana cara bertuhan. Pertanyaan pertama, mengapa manusia harus bertuhan? Karena manusia memang membutuhkan. Jika kita tidak bertuhan itu bagaikan hidup tanpa aturan, karena manusia memang diciptakan lemah yang akan selalu butuh pertolongan, diciptakan suka mengeluh yang akan selalu butuh hiburan. Tidak ada yang hidup membahagiakan selain dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan meskipun kepercayaan itu sesat, masih ada bahagianya juga, karena ada tempat mencurahkan isi hati. Yang kedua, hubungan spiritualitas dan bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan, pada dasarnya hati manusia itu bersifat universal dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah atau God spot dengan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan sehingga saat ini. Kecuali hati yang tertutup sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal ini, namun kadarnya yang rendah. Yang ketiga, pentingnya spiritual dalam kehidupan. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Karena kenikmatan yang dihadirkan oleh jabatan, harta, dan kekuasaan mudah mengiring kita melakukan perbuatan-perbuatan amoral dan penyalahgunaan wewenang, termasuk melanggar prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Integritas tanpa spiritualitas ibarat membangun rumah di atas tumpukan pasir di tepi pantai yang dapat roboh kapan saja akibat terpaan ombak laut. Kita membutuhkan spiritualitas untuk mempertahankan integritas di tengah dunia yang penuh godaan yang menggiurkan. Kita tidak saja membutuhkan bakat, kapasitas intelektual, dan kompetensi untuk memenuhi panggilan hidup kita. Namun, kita memerlukan spiritualitas yang akan menjaga kita untuk tetap memilih cara-cara bermoral dan patut di tengah aneka dinamika kehidupan yang tak menentu. Yang keempat, kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritual. Tuhan berada di dalam hati orang-orang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka hendaknya kita berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instinktif materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa an-nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana membangun argumen tentang cara manusia yakin dan mengimani Tuhan. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat serta qada dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah orang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.